Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini, Ramadan 1442 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh keberkahan, dengan ibadah yang penuh, tentunya ibadah yang makbul atau ibadah yang diterima oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita sebagai umatnya bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Ayah bunda yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Muzammil yang saya cinta dan sayangi, kali ini kita akan membahas Lailatul Qadar, suatu malam yang istimewa di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentunya tidak asing bagi kita apa itu Lailatul Qadar, sesuai dengan yang ada di Al-Quran, yaitu malam 1000 bulan ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Baik, terus kapan Lailatul Qadar itu? Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya malam Lailatul Qadar itu yaitu terjadi pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Rasulullah bersabda bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil dari hari 10 terakhir bulan Ramadan. Bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Nah, tidak ada yang tahu kapan itu tepatnya malam Lailatul Qadar. Namun Imam Al-Ghazali ini ulama besar, karangan kitabnya banyak sekali. Namun yang paling masyhur yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yaitu memberikan rumus tentang malam Lailatul Qadar ya. Rumusnya bagaimana? Nah, ini pertama, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Yang kedua, jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Yang ketiga, jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Keempat, jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan yang terakhir, jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu,
maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Tentunya pada Ramadan kali ini, awal Ramadan jatuh pada hari Selasa. Berarti kalau mengaca pada rumusan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, malam Lailatul Qadar untuk tahun ini jatuh pada malam ke-27 Ramadan. Berarti jatuh pada malam Minggu ya, malam Minggu yang akan datang. Maka dari itu, apa yang harus kita kerjakan di malam Lailatul Qadar dan apa keutamaan-keutamaan di malam Lailatul Qadar? Yang harus kita kerjakan di malam Lailatul Qadar seperti ulama-ulama salaf, yaitu apa istilahnya? Memperbanyak amal-amal baik. Karena kenapa? Karena ketika ada amal yang diterima pada malam Lailatul Qadar, yaitu pahalanya yaitu lebih baik daripada ibadah atau jihad 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira kalau dijadikan tahun kurang lebih 80 tahun. 80 tahun. Ya. Maka dari itu, kalau kita berpikir secara sehat, untuk apa kita beribadah selama 80 tahun? Kalau ada Lailatul Qadar yang hanya semalam, pahalanya melebihi pahala orang yang ibadah selama 80 tahun. Maka ayo sama-sama kita buru atau cari malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan baik, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadahnya diterima oleh Allah, sehingga bisa memperoleh pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun keutamaan malam Lailatul Qadar, ini di sini ada 5. Pertama, malam turunnya Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an, surah Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, jadi Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Para ulama pun berpendapat bahwa siapapun yang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, maka dirinya memperoleh pahala setara dengan melakukannya selama 1000 bulan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, 1000 bulan itu 80 tahun. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya tidak punya Lailatul Qadar. Ya, kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu turunnya para malaikat. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya, menurut Imam Al-Qurtubi, setiap lapis langit dari Sidratul Muntaha, para malaikat turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa umat Islam yang dipanjatkan di malam itu sampai terbit fajar. Ya, maka kalau ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, ketika malam-malam ganjil di bulan Ramadan itu tidak tidur semalam. Ya, mereka mengharap malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Baik, untuk yang keempat, keselamatan. Dan yang terakhir, nah ini istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Karena seperti yang Ustaz katakan tadi, Lailatul Qadar itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak ada Lailatul Qadar itu, ya.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Semoga puasa kita lancar sampai 30 full, tidak bolong-bolong, dan pahalanya juga tidak bolong-bolong. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.